selamat pagi Mbak Salwa. Gimana kabarnya? Sehat? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Salwa sudah mau menghubungi Ibu untuk ngobrol. Oh iya, sekarang kesibukan Mbak Salwa selain kuliah apa aja? Belum ada kegiatan lain sih, Bu. Masih fokus kuliah aja. Oh, masih fokus kuliah aja ya. Lalu apakah ada hal baik yang diterima oleh Mbak Salwa pada minggu ini? Hmm, Sepertinya minggu ini tidak terlalu banyak tugas yang saya kerjakan. Jadi saya bisa punya waktu lebih lama untuk istirahat dan di waktu senggang itu saya mengikuti lomba poster dan akhirnya saya menang, Bu. Lomba itu kayaknya itu hal baik yang saya rasakan, Bu. Wah, hebat sekali Mbak Salwa. Ibu turut bahagia mendengarnya. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi konseling ya. Kebetulan 45 menit lagi Ibu ada kegiatan untuk konseling selanjutnya. Apakah waktu 45 menit ini cukup untuk Mbak Salwa? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Mungkin nanti jika dirasa belum cukup konseling yang akan kita lakukan hari ini, mungkin bisa kita lanjutkan di konseling selanjutnya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Mbak Salwa di sini dapat menceritakan semua masalah yang sedang dihadapi dan tidak perlu khawatir mengenai uh, apakah permasalahan ini akan diceritakan keluar karena kita memiliki akses kerahasiaan. Jadi Mbak Salwa bisa menceritakan mengenai permasalahannya dengan tenang. Baik, Bu. Terima kasih telah bersedia untuk menjaga rahasia saya, Bu. Baik, sebelumnya perlu Mbak Salwa ketahui bahwa di sini Ibu hadir sebagai konselor hanya untuk membantu Mbak Salwa untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan Ibu yang akan menyelesaikan masalah, tetapi Mbak sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Ibu di sini hanya akan membantu Mbak Salwa untuk menemukan atau membimbing dalam menemukan penyelesaian masalah yang terbaik. Tapi kalau saya minta nasihat Ibu mengenai masalah saya, bisa, Bu? Untuk memberi nasihat mungkin bisa, tapi tetap untuk keputusan penyelesaian masalah diserahkan sepenuhnya kepada Mbak Salwa. Baik, Bu. Baik, sekarang Mbak Salwa bisa mulai menceritakan permasalahannya ya. Jadi gini, Bu. Eh, saya itu suka dibully, Bu, di kampus sama teman-teman saya. Saya dijauhin, dicemooh, diejek juga, Bu. Padahal saya nggak tahu salah saya itu apa, Bu. Saya jadi sering sendirian waktu di kampus, Bu. Hal ini juga jadi mengganggu kegiatan belajar saya, Bu. Saya sering nggak fokus karena kepikiran permasalahan itu, Bu. Baik, jadi di sini Ibu menangkap Mbak Salwa ini punya dua permasalahan ya, yaitu yang pertama permasalahan dibully dan yang kedua permasalahan tentang kesulitan belajar. Dari dua permasalahan ini kira-kira permasalahan yang mana yang ingin Mbak Salwa selesaikan terlebih dahulu? Kayaknya yang dibully dulu aja, Bu. Soalnya saya udah nggak kuat lagi, Bu, dibully terus kayak gini. Baik, kalau gitu kita fokus untuk permasalahan dibully dulu ya. Dari konseling yang akan kita lakukan nanti, apa yang Mbak Salwa inginkan setelah konseling selesai? Saya ingin menghilangkan ketakutan yang saya miliki ketika bertemu dengan teman-teman di kampus, Bu, karena saya takut, Bu, kalau saya dibully lagi nantinya. Jika ketakutan itu hilang, maka apa yang terjadi pada Mbak Salwa? Mungkin pikiran saya akan merasa lebih tenang, Bu. Menurut Mbak Salwa sendiri, pikiran yang lebih tenang itu seperti apa sih? Mungkin pikiran saya terasa lebih ringan dan nggak terlalu memikirkan permasalahan saya, Bu. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai skala ketakutan Mbak Salwa. Dari skala 1 sampai 10, skala ketakutan Mbak Salwa itu ada di angka berapa? Angka 1 itu menunjukkan rendahnya ketakutan Mbak Salwa, dan angka 10 itu menunjukkan tingginya ketakutan Mbak Salwa akan dibully kembali. Mungkin ada di skala 7, Bu. Karena saya setakut itu, Bu, dibully lagi sampai-sampai saya nggak pernah masuk kuliah karena takut dibully, Bu. Pernah nggak masuk kuliah? Iya, Bu, karena ketika dibully, saya sering merasa takut dan badan saya jadi gemeteran, Bu. Baik, saya dapat memahami perasaan Mbak Salwa. Pasti hal ini sangat sedih ya bagi Mbak Salwa. Kemudian, kapan terakhir kali Mbak Salwa merasakan ketakutan itu? Kemarin pagi, Bu, sebelum saya berangkat kuliah, Apakah ada saat-saat Mbak Salwa tidak merasakan ketakutan itu? ada, Bu. Biasanya karena apa Mbak Salwa tidak merasakan ketakutan itu?
Biasanya waktu saya lagi ngumpul sama keluarga, Bu, saya merasa aman dan tenang karena saya merasa masih ada orang yang menyayangi saya, Bu. Ketika Mbak Salwa sedang berkumpul dengan keluarga, biasanya apa saja yang terjadi pada Mbak Salwa? Saya merasa bisa jadi diri saya sendiri, saya juga merasa lebih percaya diri, saya bisa menunjukkan kemampuan menyanyi saya juga di depan keluarga tanpa harus malu atau takut dicemooh, Bu. Oke, baik. Untuk sementara ini, dari pembicaraan yang sudah Ibu tangkap, saat ini keadaan Mbak Salwa sedang tidak baik-baik saja, di mana Mbak Salwa sedang berada dalam permasalahan yaitu dibully di tempat kuliah yang menjadikan Mbak Salwa juga mengalami kesulitan dalam belajar ya. Betul sekali, Bu, seperti itu. Sebenarnya saya mau gitu, Bu, berteman baik dengan teman-teman saya di kuliah, Bu. Bagus sekali Mbak Salwa sudah memiliki pemikiran seperti itu. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali seperti itu, Bu. Lalu langkah-langkah seperti apa yang Mbak Salwa ingin lakukan agar niatan yang Mbak Salwa inginkan itu bisa tercapai? Saya mungkin pertama ingin bertanya pada teman-teman saya yang di kuliah, di mana letak kesalahan saya sampai mereka itu ngebully saya, Bu. Lalu saya mungkin akan pelan-pelan bisa berteman baik dengan mereka yang ingin bermain dengan saya, Bu. Berteman baik dengan mereka. Ya, Bu, mungkin hanya dengan cara itu agar saya bisa punya teman di kuliah. Mungkin di awal mereka belum bisa menerima saya dengan baik, tapi saya akan mencoba mengusahakan untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa saya tidak seburuk yang mereka pikirkan terhadap saya gitu, Bu. Wah, rencana yang bagus itu Mbak Salwa. Iya, Bu. Sekarang andaikan nanti malam ketika Mbak Salwa sedang tidur, lalu suatu keajaiban terjadi pada Mbak Salwa. Di mana semua masalah yang Mbak rasakan itu yang dirasakan selama ini seperti dibully, kemudian kesulitan belajar itu tiba-tiba terselesaikan begitu saja. Tapi Mbak Salwa tidak mengetahuinya. Kemudian ketika Mbak Salwa bangun tidur, apa perubahan yang terjadi pada Mbak Salwa? Sudah pasti saya sangat senang, Bu. Akhirnya saya bisa mendapatkan teman di kuliah, saya tidak sendiri lagi. Saya juga tidak akan diejek atau dijauhin lagi sama teman-teman kuliah saya, Bu. Saya punya teman diskusi lagi saat mengerjakan tugas, sehingga ini membuat saya lebih bahagia sih, Bu. Baik, lalu bagaimana cara Mbak Salwa agar kondisi yang sudah baik ini tetap terjaga? Saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin, Bu, dengan membuat mereka senang berteman dengan saya, dan saya juga akan menumbuhkan kepercayaan kepada mereka bahwa saya tidak seburuk yang mereka pikirkan, Bu. Wah, bagus sekali Mbak Salwa. Lalu selanjutnya Ibu akan menanyakan sudah berapa jauh perencanaan yang hendak ingin kita capai bersama. Sekarang setelah rangkaian proses konseling ini kita lakukan, apakah ada perubahan yang Mbak Salwa rasakan dari skala 1 sampai 10, ketakutan kamu sudah berada di angka berapa? Skala 1 menunjukkan tingginya ketakutan Mbak Salwa dan skala 10 menunjukkan rendahnya ketakutan Mbak Salwa. Sudah di angka 8 sepertinya, Bu. Sekarang ketakutan saya sudah mulai mereda dan tidak terlalu takut lagi akan dibully, Bu. Wah, sudah bagus sekali Mbak Salwa. Ibu sangat yakin dan percaya bahwa Mbak Salwa dapat melewati masalah ini dengan baik. Baik, Mbak Salwa, tidak terasa sudah 45 menit konseling ini berlangsung. Kita langsung akhiri saja pertemuan kali ini ya, karena saya juga akan ada sesi konseling untuk jadwal yang berikutnya. Ya, Bu, saya juga sudah ada urusan di rumah karena saudara saya akan datang hari ini. Jadi saya harus pulang lebih awal untuk membantu ibu saya membereskan rumah. Baik, semangat beres-beresnya ya Mbak Salwa. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama.